Untuk soal nomor 1, Tono mencangkul sebidang lahan membutuhkan waktu 4 hari. Sedangkan jika Amir yang melakukannya membutuhkan waktu 12 hari. Apabila mereka melakukan pekerjaan tersebut bersama-sama, maka waktu yang dibutuhkan adalah, oke teman-teman, di sini ada kata-kata bersama-sama, kita garis bawahi ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, ada cara cepatnya teman-teman atau cara mudahnya. Perhatikan ya. Jadi di sini ada angka, yaitu angka 4 dan 12. Tinggal kita tulis aja angkanya 4 dan 12. Lalu dibagi dengan di sini 4 dan 12 juga. Nah, kemudian sekarang kita tandanya, perhatikan teman-teman. Untuk yang atas tandanya adalah perkalian atau dikali. Yang bawah tandanya penjumlahan. Ingat ya, yang atas kali, yang bawah tambah. Nah gitu. Oke, setelah itu tinggal kita hitung aja teman-teman, selesai. 4 kali 12 yaitu 48 dibagi dengan 4 ditambah 12 yaitu 16. 48 dibagi 16 dapatnya adalah 3. Sehingga di sini jawabannya adalah B. Oke, jadi caranya mudah banget, tinggal ditulis angkanya, kemudian dibagi dengan angka yang sama, kemudian tandanya yang perlu hati-hati teman-teman. Tanda yang atas itu dikali, sementara yang bawah ditambah. Udah itu aja, tinggal kita hitung selesai. Paham ya teman-teman? Selanjutnya soal nomor 2. Jika X sama dengan 7.959 dikali dengan 7.957 dikurangi dengan 7.958 kuadrat. Dan Y sama dengan 335 kuadrat dikurangi dengan 336 dikali 334. Maka kita mencari hubungan antara X dan Y. Nah, otomatis untuk langkah yang pertama kita harus mencari nilai X dulu teman-teman. Nah, kita cari nilai X dulu. Nah, X-nya di sini adalah 7959 kali 7957 dikurangi dengan 7958 kuadrat. Nah, sebagai patokan, kita lihat angka yang dikuadratkan. Ini kita rubah dulu. Nah, kalau teman-teman mau mengalihkan secara langsung, nanti teman-teman akan membutuhkan waktu yang lama. Itu pun kalau teman-teman teliti. Kalau nggak teliti nanti bisa salah, kan gitu. Jadi kita harus rubah dulu teman-teman, supaya nanti gampang menghitungnya, gitu ya. Oke, patokannya 7958, gitu ya. Jadi 7959 kalau kita rubah dalam bentuk 7958 jadinya 7958 diapain teman-teman? Ditambah 1 ya. Oke, jadi kita kurung tutup, kemudian dikali dengan sama 7957 ini kita rubah dalam bentuk 7958. Nah, jadi 7958 dikurangi dengan 1. Nah, seperti itu. Lalu dikurangi dengan ini, kita tulis aja 7.958 kuadrat. Nah, setelah ini kita masuk ke bentuk rumus. Kalau ada A ditambah B, ya, dikali dengan A min B, itu rumusnya sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Teman-teman masih ingat rumus ini? Nah, rumus ini itu adalah rumus ketika kita di SMP, gitu ya. Oke, diingat-ingat lagi ya teman-teman. Jadi ini masuk ke rumus itu. Nah, ini bayangkan aja ini A-nya dan 1 ini adalah B-nya. Jadi 798 di sini A, 1 di sini
B. Jadi di sini A plus B dikali A min B. Kayak gini, A plus B kali A min B. Jadi ketemunya apa? A kuadrat min B kuadrat. Jadi di sini A-nya yaitu 7958 dikuadratkan. Nah, kemudian di sini dikurangi. Dikurangi apa? B kuadrat. B-nya di sini 1, yaitu 1 kuadrat. Nah, gitu ya, ini selesai. Berarti perkalian ini sama dengan ini. Kemudian dikurangi dengan 7958 dikuadratkan. Ini kita tulis. Nah, setelah itu perhatikan teman-teman di sini ya. Oke, jadi di sini 7958 kuadrat dikurangi dengan 7958 kuadrat, maka boleh dicoret atau dia habis atau 0 kan gitu. Tinggal berapa di sini? Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat berarti sama dengan min 1. Nah, jadi X-nya sama dengan min 1. Jadi teman-teman jangan dihitung langsung ya secara manual, nanti terlalu lama. Oke, kemudian kita mencari nilai Y-nya di sini. Oke, jadi Y-nya sama dengan, caranya sama. Kita patokannya adalah yang dikuadratkan. Nah, jadi yang dikuadratkan berarti tetap 335 kuadrat, kemudian dikurangi 336 itu jadinya berapa? Ya 335 ditambah 1. Kemudian dikali dengan 334 berarti 335 dikurangi dengan 1. Masuk ke rumus A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadinya di sini 335 kuadratnya tetap 335 kuadrat dikurangi dengan seperti tadi 335 plus 1 dikali 335 min 1. Maka jadinya adalah 335 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Kemudian kurungnya kita lepas, jadinya adalah 335 kuadrat dikurangi dengan 335 kuadrat. Kemudian min ketemu min, yaitu plus 1 kuadrat, yaitu 1 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita hitung. Jadi 335 kuadrat dikurangi 335 kuadrat jadinya 0 ya, atau habis, bisa dicoret di sini. Jadi Y-nya di sini sama dengan 1. Nah, karena Y-nya sama dengan 1, sedangkan X-nya tadi ketemunya adalah min 1, maka kesimpulannya adalah X kurang dari Y. Jadi jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Sebuah perusahaan bus antar kota mengurangi jumlah perjalanan atau rate untuk jalur tertentu sebesar 20% menjadi 8 kali sehari. Berapakah jumlah rate atau perjalanan setiap hari sebelum ada pengurangan? Oke, jadi jumlah perjalanan sebelum ada pengurangan atau jumlah perjalanan awal ya kita misalkan dengan X. Nah, gitu. Jadi perjalanan awal jumlahnya kita misalkan X. Kemudian perusahaan itu mengurangi perjalanan itu sebesar 20%. Maka jangan lupa di sini dikurangi 20%. 20% itu berarti per 100. X sama dengan ketemunya adalah 8 kali. Nah, 8. Nah, setelah itu kita proses di sini teman-teman. Jadi di sini X dikurangi 20/100 itu yaitu 0,2X ya. Sama dengan 8. 1 dikurangi 0,2 ketemunya adalah 0,8X sama dengan 8. Nah, X-nya di sini sama dengan 8 dibagi 0,8, maka ketemunya adalah 10.
Jadi jumlah perjalanan awalnya berarti 10. Di sini jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya untuk soal nomor 4. Kecepatan Harry berlari adalah 3 kali kecepatan Zainal berjalan. Zainal menyelesaikan ujian pukul 11:30 waktu Indonesia Barat dan kemudian berjalan pulang. Jika Harry menyelesaikan ujian pukul 11:36 waktu Indonesia Barat dan kemudian berlari mengejar Zainal, pukul berapa Harry tepat menyusul Zainal? Oke, di sini ada kata-kata menyusul. Nah, berarti ada selisih waktu, kan gitu. Nah, kita cari selisih waktunya berapa. Yang pertama di sini 11:30 sampai dengan 11:36. Jadi selisih waktunya adalah 6 menit. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, karena di sini Harry menyusul Zainal, maka otomatis jarak yang ditempuh Harry akan sama dengan jarak yang ditempuh Zainal. Gitu ya. Oke. Lalu di sini jarak itu rumusnya apa? Jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan itu V, waktu itu adalah T. Nah, karena ini jaraknya Harry, maka di sini kecepatan Harry dikali dengan waktunya Harry, gitu ya. Sama dengan jarak yang ditempuh Zainal, berarti kecepatan Zainal dikali dengan waktunya Zainal. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita olah teman-teman, bahwa kecepatan Harry itu berapa? Kecepatan Harry di sini adalah 3 kali kecepatan Zainal, teman-teman. Jadi, kecepatan Harry diganti dengan 3 kecepatan Zainal. 3 kali kecepatan Zainal ya. Dikali dengan waktunya Harry. Waktunya Harry kita misalkan dengan T aja. Gitu ya. Sama dengan kecepatan Zainal berarti tetap kecepatan Zainal dikali dengan, nah ini teman-teman, waktunya Zainal. Jadi Zainal tadi kan berangkat duluan kan 11:30, kemudian baru disusul Harry, mulainya pukul 11:36. Maka waktunya untuk Zainal sendiri adalah T ditambah selisihnya tadi, yaitu 6 menit. Nah, 6-nya taruh sini. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita kalikan di sini. 3 dikali VZ dikali T sama dengan VZ dikali T, yaitu VZT. Kemudian VZ kali 6 sama dengan 6 VZ. Nah, seperti itu. VZT kita pindah ruas ya teman-teman. Jadinya di sini 3 VZT dikurangi ya dengan VZT sama dengan 6 VZ. Sehingga 3 VZT dikurangi VZT sama dengan berapa teman-teman? 2 VZT ya, sama dengan 6 VZ. Nah, karena di situ ada VZ, di sini juga ada VZ, boleh dicoret kan gitu. Tinggal apa di sini? T sama dengan 6/2. 6/2 itu sama dengan 3 menit. Nah, kemudian karena di soal kita disuruh mencari pukul berapa Harry tepat menyusul Zainal. Jadi dia menyusulnya tadi pukul berapa? 11:36 ditambah waktunya yang dibutuhkan adalah 3 menit. Jadi di sini 6 tambah 3 yaitu 9. Di sini 3, jam berapa? Jam 11.
Jadi di sini jawabannya adalah A. Bisa dipahami? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Pada hari ulang tahunnya, Gary menerima hadiah sejumlah uang. Uang tersebut digunakan seperempatnya untuk membeli buku dan sepertiga dari sisanya untuk membeli majalah. Jika setelah pembelian tersebut ia masih memiliki uang Rp5.000, berapakah hadiah yang diterimanya? Oke, jadi misalkan hadiah yang diterima Gary itu sebesar X rupiah, kita misalkan X ya. Maka yang pertama kita kurangi, karena di sini digunakan seperempatnya untuk membeli buku. Jadi dikurangi dengan seperempat X. Sehingga sisanya di sini sama dengan 3/4 X. Nah, kemudian untuk membeli majalah sebanyak sepertiga dari sisanya. Jadi sepertiga dari sisanya. Sisanya 3/4 X tadi ya. Oke, dikali dengan 3/4 X. Kita hitung dulu. Maka 3 dengan 3 boleh dicoret. Kita coret, kita coret. Sehingga jadinya adalah 1/4 X. Sehingga di sini sisanya berapa? Sisanya yaitu 3/4 X ya, sisa tadi yang awal dikurangi dengan 1/4 X ini. Nah, dikurangi 1/4 X. Sehingga di sini kan penyebutnya udah sama. Nah, kalau udah sama tinggal dikurangi aja. 3 dikurangi 1 yaitu 2, penyebutnya 4, di sini X. Nah, 2/4 X itu sama dengan setengah X gitu ya. Kalau kita sederhanakan, maka setengah X ini sama dengan berapa teman-teman? Nah, ini loh uang sisanya. Nah, sama dengan 5.000. Sehingga X-nya di sini sama dengan 10.000. Sehingga jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 6. Bentuk sederhana dari 5/akar 2 min akar 3 sama dengan. Oke, kalau menyederhanakan seperti ini teman-teman, ada cara cepatnya atau ada triknya teman-teman. Perhatikan ya. Jadi yang pertama kita tulis angkanya dulu di sini yang atas. 5 kita tulis 5 gitu ya. Kemudian dikali dengan persis dengan penyebutnya ya. Dikali dengan persis dengan penyebutnya, cuman tandanya berlawanan. Kalau di sini min, berarti di sini tandanya plus gitu ya. Di sini angkanya akar 2, di sini akar 3. Jadi sama persis dengan penyebutnya, cuman tandanya berlawanan. Kalau di sini plus berarti di sini harus min. Gitu ya teman-teman. Kemudian baru dibagi dengan, nah kemudian untuk yang bawah gampang banget teman-teman. Tinggal akarnya dihilangin aja. Nah, jadi di sini tinggal 2 min 3. Jadi akarnya hilang. Udah seperti ini aja. Setelah itu tinggal kita hitung aja. Jadi di sini 5 dikali dengan akar 2 plus akar 3 dibagi dengan 2 min 3. 2 min 3 itu sama dengan min 1. Nah, sehingga di sini ketemunya adalah min 5 dikali dengan akar 2 plus akar 3. Jadi di sini jawabannya apa teman-teman? Di antara A, B, C, D, E. Oke, jawabannya adalah A. Bisa dipahami?